Promosi minuman keras gratis bagi orang bernama Muhammad dan Maria yang dilakukan Holy Wings Indonesia berujung penetapan 6 orang sebagai tersangka. Keenam tersangka itu berinisial EJD, DAD, NDP, EA, AAB, dan AAM, di mana 4 inisial terakhir adalah perempuan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan seluruh tersangka bekerja di Holy Wings Indonesia. Tersangka EJD menjabat sebagai Direktur Kreatif Holy Wings Indonesia yang berperan mengawasi 4 divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, divisi graphic designer, dan divisi media sosial. Tersangka NDP merupakan kepala tim promosi Holy Wings Indonesia yang bertugas desain program dan meneruskan ke tim kreatif. Sementara itu tersangka AAB menjabat sebagai social media officer yang bertugas memposting postingan sosial media terkait Holy Wings. Kombes Pol Budi mengatakan penggunaan Muhammad dan Maria dalam promosi miras gratis itu bertujuan untuk menarik pelanggan, khususnya outlet Holy Wings yang tingkat penjualannya di bawah target. Namun demikian, dalam kasus ini penyidik akan mendalami motif lain dari para tersangka. Kapolres menjelaskan promosi miras bagi orang bernama Muhammad dan Maria diunggah pada Rabu 22 Juni malam. Pada Kamis 23 Juni pagi, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor Holy Wings Indonesia di kawasan BSD Tangerang Selatan. Keenam tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Sebelumnya, Holy Wings Indonesia memposting promo minuman alkohol untuk orang bernama Muhammad dan Maria. Namun beberapa jam kemudian postingan promo itu hilang dari Instagram resmi Holy Wings. Meski sudah dihapus, postingan yang dianggap mengandung unsur sara itu sudah ditangkap layar oleh beberapa warganet hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam postingan yang dibuat Holy Wings itu dituliskan nama Muhammad dan Maria di depan botol minuman beralkohol. Usai promo minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria itu viral, manajemen Holy Wings Indonesia akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram resminya di Holy Wings Indonesia, manajemen Holy Wings Group menyatakan permintaan maaf terbuka. Dalam kasus ini, manajemen menyebut promosi bernada sara itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Holy Wings Indonesia mengaku tidak ada maksud apapun terkait dengan promosi tersebut. Untuk itu, Holy Wings Indonesia akan memperbaiki manajemennya ke depannya agar lebih baik lagi. Masa PW Gerakan Pemuda atau GP Ansor DKI Jakarta melakukan tindakan penyegelan pada 3 cabang Holy Wings yang terdapat di sekitar kawasan Jakarta pada Jumat 24 Juni akibat promosi minuman alkohol gratis menggunakan penamaan syarat Muhammad dan Maria. Pihak GP Ansor tidak menerima terkait cara atau manajemen pihak Holy Wings dalam mempromosikan promo tersebut. Hal tersebut dianggap pihaknya merupakan bagian dari penistaan agama, terutama agama Islam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei. Gerakan Pemuda atau bisa disingkat GP Ansor PW DKI Jakarta lakukan agenda yakni mendatangi tempat hiburan malam bernama Holy Wings di 3 cabang yang berada di wilayah Jakarta. Ya, mereka mendatangi ketiga tempat tersebut, yakni yang pertama ada Holy Wings Gunawarman yang berlokasi di Jalan Gunawarman nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kedua di tempat Holy Wings Senayan Park Mall di Jalan Gerbang Pemuda nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan titik terakhir yakni di Holy Wings Gatsu Club C di Jalan Gatot Subroto nomor 1003, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Ya, agenda dari pasukan GP Ansor PW DKI Jakarta ini, mereka mendatangi ketiga tempat tersebut dengan dalih ingin menyegel lokasi tempat tersebut. Mereka meminta pihak Holy Wings untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, akibat promosi terkait minuman keras atau minuman keras jenis alkohol yang ia jual atau ia promosikan di sosial medianya mereka. Mereka
berdatangan mulai dari berurutan dari Holy Wings Gunawarman, kemudian melanjutkan ke Holy Wings yang berada di daerah Senayan dan melanjutkan di daerah Gatot Subroto. Kegiatan mereka ini di 3 tempat ini merupakan aksi yang serupa. Di titik awal mereka juga menyegel dengan menaruh beberapa flyer yang bertuliskan tutup Holy Wings, dan ia juga meminta kepada pihak manajemen segera meminta maaf secepatnya. Dan untuk pihak polisian, ia meminta pihak polisian untuk menutup atau menyegel aktivitas Holy Wings untuk tidak lagi beroperasi. Mengingat pihak Holy Wings sampai saat ini belum melakukan sedikit pun tindakan untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, menurut GP Ansor PW DKI Jakarta. Dan mereka juga menilai apabila hal mereka tidak dikabulkan, mereka akan kembali mendatangi titik Holy Wings yang berada di wilayah lainnya. Pada hari ini, tepat hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, nantinya mereka juga merencanakan gelar konvoy kembali yang dimulai dari daerah kantor wilayah DP Ansor yang berada di Tebet Dalam, dan mereka akan berjalan konvoy kembali ke beberapa titik wilayah cabang Holy Wings yang ada di Jakarta. Baik, mungkin itu saja Mei yang bisa saya sampaikan. Tempat hiburan malam Holy Wings tengah menghadapi sejumlah laporan polisi buntut promosi miras gratis yang diduga menistakan agama. Sejumlah pihak yang melaporkan yakni Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Front Persaudaraan Islam atau FPI, dan Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI. Holy Wings diketahui mempromosikan alkohol gratis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria dalam unggahan mereka hingga viral di media sosial. Ketua Umum HAMI, Sunan Kalijaga, mengatakan pelaporan tersebut lantaran adanya dugaan penistaan agama. Menurut Sunan, organisasinya melaporkan manajemen Holy Wings Indonesia atas dugaan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dalam laporan itu, pihak pelapor bernama Firmansyah yang merupakan anggota HAMI. Terlapor disangkakan dengan pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan atau pasal 165A Kitab KUHP. GP Ansor dan FPI juga kompak dan satu suara soal keberadaan tempat hiburan malam Holy Wings, terutama di kota Jakarta. Meski pihak Holy Wings sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf, namun bukan berarti kasus ini berakhir. FPI bahkan mendesak pemerintah dalam hal ini, pemimpin daerah atau gubernur, untuk mencabut izin usaha Holy Wings dimanapun berada. Kini izin usaha Holy Wings pun juga terancam dicabut bila pengabaian teguran tertulis dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta, Ivan. Tribuners, terkait ini kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Sunan Kalijaga selaku advokat perwakilan dari pelapor. Selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama tim dari Himpunan Advokat Muda Indonesia sudah melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh salah satu manajemen kafe ya, yang sedang viral saat ini di media sosial maupun di media. Kami sangat menyayangkan ya promo tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata melukai hati umat Muslim ya, dan juga umat Nasrani, yang dimana alhamdulillah laporan kami dini hari ini sudah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih ya. Malam ini kami sudah melakukan pelaporan terkait adanya penistaan agama, yang mana alhamdulillah laporan kami diterima dengan adanya ujaran kebencian dan berbau sara.
Untuk itu, untuk sementara pasal yang diduga terkait dalam laporan ini yaitu tindak pidana penistaan agama melalui elektronik dalam pasal 28 ayat 2, pasal junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156A KUHP yang mana ancamannya 5 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.